Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebenarnya kekhawatiran yang paling inti dari terjadinya talak jamaah adalah bukan dampaknya menjadi perpisahan. Sebab kalau sekedar hanya berpisah, ya bisa saja cari yang lain dengan menikah baru. Namun pada kenyataannya tidak begitu. Tetapi yang ada adalah penyesalan setelah terjadinya perceraian talak tiga yang tidak lagi bisa kembali rujuk antara suami istri. Kemudian mulai lahir kesadaran bahwa ternyata sulit mencari pengganti yang lebih baik dari dirinya. Padahal dulunya masing-masing merasa bakal bisa menemukan yang lebih baik apabila terjadi perceraian. Sebab di belakang itu ada upaya iblis laknatullah dengan segala talbisnya menjadikan pandangan kenikmatan setelah terjadi talak tiga antara masing-masing mantan ini. Padahal dulu terasa hambar ketika masih halal dalam pernikahan. Karena memang inilah tugas utama dari iblis laknatullah, menjadikan kedua pasangan suami istri bercerai, kemudian menjebak mereka berdua dengan dosa maksiat ketika perceraian talak tiga telah terjadi. Maka malam ini saya tegaskan jamaah bahwa suami istri belajar fikih talak bukan supaya rumah tangga terjadi talak, tetapi agar suami istri belajar dan paham hikmah fikih talak, kemudian mengenal apa saja bentuk kalimat talak dan bagaimana contoh-contoh kalimatnya, dan agar supaya rumah tangga pasangan suami istri bertahan dan bisa menghindari jatuhnya talak di dalam rumah tangga mereka secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karenanya di kesempatan ini saya tegaskan jamaah bahwa hikmah talak sebenarnya bukan untuk memisahkan hubungan suami istri. Ya meskipun fungsi talak khususnya pada talak bain kubro atau talak tiga sebagaimana jamaah telah simak selama ini adalah untuk memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Namun sekali lagi saya tegaskan bahwa hikmah dari adanya hukum talak dalam Islam sebenarnya bukan fokus kepada memisahkan ikatan pernikahan, melainkan adanya talak dalam syariat Islam yaitu sebagai warning atau peringatan agar suami berhati-hati dengan lisannya, serta istri harus menjaga sikapnya kepada suami. Sebab tidak ada dua insan menikah ingin bercerai. Kalau bisa menikah sampai dijemput takdir kematian yang telah Allah tetapkan, bahkan kalau bisa kembali bersama di surga. Sehingga sebagai bukti bahwa sebenarnya Islam sangatlah menginginkan terjaganya keutuhan rumah tangga dan keabadian jalinan kasih antara suami istri, maka jika seorang suami baru menceraikan istrinya dengan talak pertama atau talak kedua, Islam menganjurkan suami jangan mengeluarkan istrinya dari rumah kecuali belum terjadi rujuk sama sekali sampai masa iddah istrinya selesai. Pun si istri juga tidak berhak untuk keluar dari rumah suaminya. Ini yang perlu diedukasi kepada masyarakat jamaah. Bahkan orang tua pun tidak boleh memprovokasi anaknya, dalam hal ini istri dari si suami yang berucap talak, untuk keluar dari rumah kecuali anaknya diusir oleh suaminya, maka barulah dia boleh pulang ke rumah orang tua. Alasan dari semua itu adalah dengan harapan agar sirnanya kemarahan dan perselisihan suami istri yang menyebabkan perceraian, sehingga kembalinya keadaan rumah tangga seperti sedia kala jamaah.